Baiklah, kali ini gue akan menjawab sejumlah pertanyaan yang masuk di Instagram gue ketika gue buka kesempatan untuk jawab G Traveling Edition. Jadi yang merasa bertanya tentang traveling atau mungkin lu nggak sempat nanya di Instagram tapi lu tertarik tentang traveling, mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan terkait traveling keliling dunia. Oke, ketika gue bilang keliling dunia, termasuk di dalamnya Indonesia ya. Jadi akan ada pertanyaan terkait Indonesia, terkait luar negeri. Kita akan coba jawab satu persatu. Moga-moga cukup waktu untuk bisa gue selesaikan dalam satu video. Karena biasanya jawab itu 500-an pertanyaan. Makin spesifik pertanyaannya, makin sedikit pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari sini. Dan ini nggak sebanyak biasanya, jadi moga-moga bisa muat ya. Oke, kita langsung mulai aja deh. Lu kalau pengen tahu pertanyaan seperti apa, bisa buka di Instagram gue. Pertama, gue mau jawab dari Aloysius_Arif. Daerah mana di Banten yang berkesan untuk lu? BSD masuk Banten nggak sih? Masuk kan ya? Kalau masuk, di BSD tuh ada apa sih? Oceana Water Park apa Ocean Water Park gitu. Itu menarik. Terus ada Scientia Park. Itu apa tuh? Scientia Square. Itu juga seru. Gue pernah bawa anak-anak gue ke sana sama kakak gue dan adik gue. Mereka bawa anak-anaknya masing-masing, terus bawa neneknya gitu ke sana, seru. Tapi kalau Banten kayaknya gue sebenarnya pengennya ke ini, Tanjung Lesung. Gue sebenarnya belum pernah. Mesti dicari kesempatannya sih. Pulau Umang tuh apa? Pulau Umang tuh Banten bukan? Tapi Tanjung Lesung sih, gue pengen banget ke Tanjung Lesung. Moga-moga ada kesempatannya. Next, waktu perjalanan apa masih mikirin untuk nambah materi dan biasanya refleks apa nyari kelucuan dari hal yang gak lucu? Oke, ini dia nanya kayak gini karena gue ngebuka kesempatannya adalah untuk berkait sama tour, traveling gue dan segala macemnya. Karena kan gue bikin jawab G Traveling Edition kaitannya karena harusnya sekarang tuh gue udah tour, cuman karena pandemi jadinya nggak jalan, terus kepala gue lagi mikirin soal jalan-jalan, jadi gue langsung aja pengen bikin jawab G ini supaya gue bisa meluapkan kerinduan gue terhadap travel. Jadi ini pertanyaannya terkait tour. Waktu perjalanan apa masih mikirin untuk nambah materi dan biasanya refleks apa nyari kelucuan dari hal yang nggak lucu? Oke, biasanya waktu dalam perjalanan tour itu gue tahu gue menggunakan kota-kota tersebut untuk mematangkan set gue. Dan kadang-kadang di atas panggung suka nemu materi baru karena improvisasi. Emang tour ruangnya gue untuk menumbuh kembangkan set gue, termasuk membuat dia jadi makin padat. Kalau joke baru yang masuk lebih lucu daripada beberapa joke yang ada, biasanya gue papas tuh ketika udah saatnya untuk dibawa di Jakarta untuk dijadiin tayangan, beberapa joke hilang. Makanya pasti penonton gue yang pernah nonton langsung ketika ngelihat digital downloadnya, misalnya nonton langsungnya di kota lain gitu ya, misalkan lu nonton di Surabaya, pas lu nonton rekamannya yang di Jakarta, lu sadar ada joke yang hilang, atau bahkan ini waktu itu nggak ada, karena memang nunggu terus, dan biasanya di atas panggung. Walaupun begitu, biasanya gue ketika nyampe sebuah kota, emang suka nyari materi stand up terkait kota tersebut. Biasanya gue selalu minta koran lokal, jadi bukan koran nasional, jadi koran lokal tersebut. Kan biasanya ada tuh koran-koran lokal, nah biasanya ada berita-berita terkait kota tersebut. Nah itu yang gue pelajarin. Kalau misalkan cukup lucu, gue bawa sampai ke rekamannya untuk dijadiin konten di Jakarta, gitu kurang lebihnya. Oke. Next, tadi Andre 2 ya. Yang selanjutnya Dwi_Giriawan. Tips traveling keluarga dong bang, kan lu sering tuh jalan sekeluarga sama anak-anak. Mulai dari tujuan wisata, tips budgeting, dan terutama tips traveling. Kalau udah punya anak-anak kecil, apa yang mesti diperhatiin? Wah, ini kompleks juga ya. Gue coba untuk jawab sekomprehensif mungkin. Sebenarnya intinya adalah keseimbangan destinasi. Kemanapun gue pergi, mau itu di Bali ataupun di New York misalnya, itu gue selalu memastikan bahwa destinasinya bukan cuma destinasi gue dan destinasi anak-anak gue juga harus diperjuangkan untuk ada.
bisa aja sih gue cuek, tapi kalau anak-anak mulai bete, mulai runsing gitu, nanti yang terganggu orang tuanya juga. Jadi gue selalu cari tahu kira-kira destinasi untuk anak-anak tuh apa. Bahkan yang pertama gue cari tahu dari destinasi tersebut adalah untuk anak-anaknya apa. Kayak waktu gue ke Paris misalnya, itu gue rada bingung terus terang untuk mencari destinasi untuk anak-anak gue. Akhirnya makanya diputuskan ya udahlah kan kita 1 hari aja. Jadi waktu itu gue ke London, terus gue inget dari London ke Paris itu cuman berapa 2 jam ya, 2 jam setengah apa kurang. Kereta gitu gue pikir, jadi gue pengen ngajak keluarga gue tektok gitu. Dan nggak ada, jadi waktu itu gue ke Champs-Élysées, terus udah gitu ke apa tuh, ya Menara Eiffel, Eiffel Tower, dari Trocadero-nya, terus gue ke mana tuh, sejumlah restoran, ke museum, The Louvre gitu. The Louvre pun bukan museum yang cocok untuk anak-anak, nggak kayak Natural History Museum di London. Anak-anak suka tuh pas tuh ngeliat yang wah, tulang dinosaurus, tulang paus, kayak gitu-gitu anak-anak suka. Tapi kalau di The Louvre itu kan isinya lukisan seni-seni tua, anak-anak belum terlalu tertarik gitu. Tapi itu pun walaupun cuma sehari, akhirnya kami maksain satu kegiatan yang untuk anak-anak, yaitu nonton bioskop. Gue nonton Star Wars bahasa Prancis. Pusing bener duduk di situ. Ya Allah, bahasa Prancis nih bioskop kata gue. Kocak bener ngelihat Yoda pakai bahasa Prancis. Yang satu-satunya di film Star Wars yang di Paris yang gue tonton yang nggak pakai bahasa Prancis. Oh ada 2 deh. Adalah Chewbacca sama R2-D2. Yang lain ngomong bahasa Prancis, Chewbacca gitu. Tapi intinya gue Google Extra untuk memastikan destinasinya ada. Habis itu yang biasanya gue lakukan adalah gue hitung budgetnya. Kalau ada tiket yang bisa dibeli lebih dahulu, lebih baik beli lebih dahulu. Jadi jangan pernah on the spot. Dan untuk informasi, sejumlah museum itu ada yang emang lu nggak bisa beli di tempat. Gue inget banget ini pengalaman gue waktu gue di Amsterdam mau masuk ke Museum Van Gogh. Gue habis dari The Rijksmuseum, museum terkenal sekali di Amsterdam. Rijksmuseum itu ada di Museum Plein. Ya pokoknya wilayahnya wilayah museum. Jadi ada beberapa museum bisa gue masukin. Tapi si Van Gogh Museum ini saking populernya, on the spot gitu lu nggak bisa beli, harus beli online. Dan itu juga sehari 2 hari sebelumnya. Nah jadi gue biasanya riset destinasinya, termasuk yang untuk gue. Abis itu gue kalau ada yang bisa prepaid, kayak misalkan lu mau ke Disneyland Hong Kong atau Universal Studios tuh selalu bisa beli lebih dulu tuh. Gue selalu beli lebih dulu untuk memastikan. Abis itu ketika destinasi gue dan Gamila, destinasi anak-anak udah ketahuan, gue jarakin tuh dengan tepat. Ya, di hammock istilahnya. Misalnya destinasi anak-anak, destinasi anak-anak di tengah punya gue. Atau kebaliknya, destinasi gue dan Gamila, destinasi gue dan Gamila di tengah anak-anak, kayak gitu-gitu. Terus, tips budget, tadi apa lagi tuh? Tips tujuan wisata, itu tadi gue udah jawab ya, tujuan wisata. Dan informasinya banyak. Nah, ini salah satu yang paling penting menurut gue. Ketika lo lagi nyari destinasi, jangan hanya Google, buka YouTube. Itu lebih deskriptif. Banyak banget YouTuber yang ngebahas tentang destinasi apapun yang lo mau. Termasuk destinasi-destinasi katro sekalipun, itu selalu ada. Kecuali di Indonesia. Di Indonesia tuh agak jarang tuh YouTuber yang mau. Biasanya YouTuber luar negeri, tapi lo harus bisa bahasa Inggris ya. Kayak di Bali, ya tapi Bali sih ya, YouTuber luar negeri. Itu banyak banget yang bikin konten tentang Bali dan ngasih tahu hal-hal yang gua juga nggak tahu. Lombok juga banyak informasi dari YouTuber luar negeri yang gua nggak tahu gitu. Tapi ketika udah mulai ke destinasi-destinasi kayak misalnya mungkin Raja Ampat gitu, atau mungkin misalnya kayak Semarang gitu, atau Bengkulu gitu, kayaknya kurang terlalu banyak konten tentang itu. Tapi kalau di luar negeri sih biasanya selalu ada. Dan enaknya ngelihat YouTuber luar negeri menjelaskan soal destinasi yang lagi kita incer, kita bisa ngelihat semuanya tuh, tempatnya seperti apa, terus kita bisa ngelihat, kadang-kadang mereka kasih tips, terus kita jadi punya informasi-informasi baru yang butuh untuk kita gunakan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
Cuman yang sangat disayangkan adalah rata-rata video travel luar negeri itu penuh dengan musik sehingga nggak pernah bener-bener tergambar daerah situ tuh bunyinya kayak apa atau suaranya kayak apa. Makanya kalau perhatiin semua video jalan-jalan gua yang ada di playlist jelajah, itu gue jarang banget pakai musik kecuali yang kita udah ada bayangan. Nah ini mah suaranya kayak gitu. Misalkan di mobil gitu, ya udah, ya namanya juga di mobil ya suaranya ya pasti gitu. Ya udah gue isi musik. Tapi biasanya kalau tempat nggak gue isi musik, biasanya gue biarin aja ngegelontor gitu aja biar lu bisa denger kayak gimana bisingnya. Karena gue pernah waktu itu milih tempat makan untuk sebuah destinasi, ketika duduk di situ tuh kayaknya asik aja gitu karena dia ngasih ilustrasi musik ya. Gue pikir ini bisa jadi tempat istirahat, anak-anak pengen tidur dulu ngaso, pas nyampe sana ternyata bising banget tempatnya. Jadi nggak gitu deskriptif. Tapi dalam menentukan tempat wisata, gue sangat mengandalkan YouTuber untuk dapat gambaran utuh dan tips-tips gitu. Jadi bukan cuma dari websitenya doang. Dan kalaupun website, yang menurut gue wajib untuk kita baca adalah review memang. Ambil contoh ketika gue ke Iceland, itu gue nyari-nyari, jadi gue pengen wisata aurora, pengen ice cave, terus pengen apapun, gue juga nggak tahu waktu itu. Jadi gue Google, terus ketemu beberapa. Salah satunya tuh ada yang akhirnya gue pilih, itu Arctic Adventure. arcticadventure.is kalau nggak salah. Apa IC ya, gue lupa, IS kayaknya. Terus dia ada banyak tuh, bisa lihat aurora, terus udah gitu. Video gue tentang aurora juga ada di YouTube gue ya, lu cek aja playlist jelajah, habis itu ntar lu lihat ada video tentang aurora, agak shocking soalnya. Tidak seperti yang dipromosikan oleh orang-orang. Terus ada ice cave dan segala macemnya. Terus gue baca baik-baik review orang-orang. Dan baik-baik detailnya, karena kadang-kadang lu pikir sama, ternyata enggak gitu. Ada satu, gue hampir banget beli ice cave yang bagus banget. Wah gila nih. Karena ice cave di Iceland, wisata ice cave, itu ada yang lu mesti berlutut karena kecil guanya. Ada yang gede banget gitu. Tapi yang gede banget, jauh banget. Dan bukan cuma jauh banget. Dia nggak ngasih transportasi dari kota Reykjavik ke tempat itu. Sementara tempat itu tuh 8 jam. Jadi lu mesti nyewa mobil sendiri. Sementara nyetir di Iceland sangat tidak disarankan karena medannya tuh berat lah untuk, apalagi datang dari negara tropis ya. Lu kan belum pernah ngerasain nyetir di atas jalan yang banyak salju gitu. Atau ada air yang membeku terus jadi es gitu. Kan kita nggak tahu ya. Abis itu angin bisa kenceng banget, badai. Jadi untung, dan abis waktu kan. Lu 8 jam nyampe sana. Teler lah. Akhirnya gue pilih yang lain. Ada juga videonya di YouTube gue. Jadi lu baca detailnya supaya lu paham, habis itu lu baca reviewnya, karena reviewnya tuh rata-rata nggak baik dan buruknya tuh biasanya dibiarin, dan itu sangat-sangat membantu. Gue lebih percaya apa yang dikatakan reviewer daripada apa yang dikatakan websitenya biasanya, jadi itu pertimbangannya juga. Ya, kayaknya kalau soal penentuan tempat travelingnya itu udah cukup ya. Terus dia juga minta tujuan wisatanya udah, tips budgeting, tips traveling kalau udah punya anak-anak kecil, oke. Kalau tips budgeting, walaupun misalnya rezekinya ada, gue tuh relatif selalu ngerencanain setahun ke depan. Makanya nih sebenarnya Juni dan Desember tuh gue sebenarnya udah rencanain traveling, tapi kayaknya tidak akan terjadi. Gue rencananya setahun. Salah satunya adalah urusan uangnya juga, untuk memastikan bahwa gue nggak nyomot sembarangan, tapi gue mempersiapkan, dan jadi ada kayak pemicu untuk kerja, untuk semangat nyangkul gitu. Nah, kalau budgeting biasanya elemen yang paling duluan gue cek adalah tiket pesawat, habis itu gue cek hotel. 2 aja itu dulu. Tiket pesawat beneran nggak susah sih, gue mah. Sebenarnya ada banyak aplikasi ya. Ada Traveloka, terus ada tiket.com. Itu 2 yang paling sering gue pilih sih. Dan lu bisa buka, jadi kalau lu buka Traveloka atau tiket.com kan ada tickets gitu. Terus kalau lu pilih tickets, terus lu bisa pilih berdasarkan, lu masukin kota berangkatnya Jakarta, Soekarno-Hatta, terus destinasinya misalnya adalah London. London juga ada pilihan bandaranya, lu mau yang mana. Bisa
Gatwick, bisa Heathrow, bisa terserah, bebas lah gitu, all gitu. Abis itu lu diminta untuk jadi gini, bukan diminta sih, tapi ada pilihan untuk kita mempersempit opsi tiketnya. Misalnya lu bisa bikin tanpa connecting flights atau satu connecting flights, atau lu bersedia 2 connecting flights. Biasanya kalau 2 connecting flights lebih murah. Terus daripada direct flight ya. Direct flight itu biasanya mahal dan kadang-kadang ada juga yang nggak ada direct flightnya gitu. Terus lu bisa pilih kelas ekonominya, maksudnya bisa ekonomi, bisa bisnis, dan bisa apa namanya itu di atas bisnis class, first class. Terus lu juga bisa mempertimbangkan mahal dan murahnya tiket pesawat lu berdasarkan berapa lama lu bersedia untuk apa namanya transit. Jadi misalkan gini, misalkan lu mau ke misalnya lu mau kemarin yang paling gue inget apa ya, Reykjavik terus ke London. Ya misalnya lu mau ke Reykjavik Iceland via Frankfurt. Nah jadi ada banyak pesawat, banyak maskapai. Ini lu belum milih maskapai ya, lu masih milih berdasarkan yang tadi gue bilang itu. Maskapainya banyak, sama-sama transit 1 kali di Frankfurt, tapi harga tiketnya beda-beda. Kalau lu perhatiin, nanti itu beda di jam transitnya. Yang paling mahal adalah yang transitnya paling sebentar. Yang paling murah, itu ada yang transitnya 8 jam, 6 jam gitu. Kalau lu cuma sendirian atau berdua, dan lu nggak, yang penting murah gitu ya, lu pilih aja yang transitnya lama gitu. Tapi kalau gue kan bawa anak-anak, jadi gue kasihan juga sama mereka. Kecuali kalau emang bener-bener, wah ini destinasi gue pengen banget tapi mahal banget, ya udahlah gitu. Ya gue harus bilang sama anak-anak juga. Tapi secara umum gue selalu milih transitnya yang sedang, jadi nggak cepet juga. 1 jam itu kadang-kadang terlalu terburu-buru. Kalau 2 jam, 3 jam masih oke menurut gue. Ada waktu untuk pindah, karena ketika transit kadang-kadang lu pindah terminal tuh makan waktu. Nggak semua bandara tuh ada kayak monorail di dalam bandaranya. Kadang-kadang lu mesti jalan, dan kadang-kadang udah pindah terminal pun jalannya masih jauh banget. Gue tahu banyak orang yang protes sama Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 karena jalannya jauh banget. Tapi gue rada bingung karena di Hongkong, Bandara Hongkong, jalan tuh bisa jauh banget. Changi aja jalan juga bisa jauh banget. Padahal Changi tuh ada monorailnya. Terus ada kayak apa sih yang untuk jalan kayak eskalator tapi datar, ada juga. Tapi tetap aja jalannya bisa jauh gitu. Dan bayangin, terus apa lagi ya? Apa sih bandara Qatar tuh apa sih? Atau di Abu Dhabi ya, gue lupa ya. Ada juga tuh gede banget jalannya, panjang banget. Intinya transit terlalu cepat tuh bikin panik, karena gue bukan cuma 1 kali 2 kali, anak-anak gue, istri gue terpaksa gue ajak lari-lari karena takut kehilangan pesawat. Aduh, gue sekarang mau nangis juga ngebayangin sedihnya ngeliat anak-anak Dipo gitu, sedih banget ngelihatnya, kasihan ngeliat anak-anak gue ngos-ngosan kayak gitu. Jadi gue nggak tega. Nah, jadi pertimbangkan juga, jadi jangan terlalu cepat. 2 jam oke, 3 jam oke, 2-3 jam lah ideal. Karena pertimbangkan lu mesti pindah terminal, lu mesti jalan rada jauh. Kalau lu bawa anak-anak lu nggak bisa buru-buru. Plus kalau lu ada waktu 2-3 jam, itu adalah waktu yang tepat untuk bokrah alias buang air, untuk tidur lurus, karena ada fasilitasnya di sejumlah bandara, dan yang paling penting makan sambil duduk gitu. Lu punya waktu yang cukup lega gitu. Dan intinya jam transit akan mempengaruhi berapa harga tiket yang mesti lu bayarkan. Nanti kalau misalnya lu udah pertimbangkan berapa kali transit, kemudian berapa lama transitnya, habis itu lu pilih maskapai. Nah, gua secara umum tidak. Jadi kalau misalnya ada harga nih, kan lu bisa pilih tuh sort berdasarkan harga dari murah ke mahal atau dari mahal ke murah. Siapa yang melakukan itu? Dari murah ke mahal. Tapi gue biasanya nggak ngambil yang paling murah. Gue ngambil yang di bawahnya lagi. Emang agak sedikit lebih mahal. Jadi misalnya semuanya jumlah transitnya sama, jam transitnya sama, gue nggak ngambil yang paling murah. Gue ngambil yang agak di bawahnya dikit, yang lebih mahal sedikit dengan alasan keamanan
dalam berperjalanan. Karena biasanya kalau brandnya gue kenal, lebih oke lah gitu. Kayak kadang-kadang ada banyak kan maskapai yang lu nggak kenal nih maskapai apa ya. Bagus juga sebenarnya, cuman gua sih cenderung lebih seneng yang full-fledged airlines, artinya karena ada juga kan yang budget airline yang makanannya ketika lu beli tiket tuh belum dapat makan, lu mesti nambah lagi untuk beli makanan. Nah, itu salah satu opsi murah tuh, milih maskapai yang budget airline. Budget airline tuh ketika lu beli tiketnya yang paling murah nih, lu nggak dapat nomor kursi. Jadi terserah gitu, random. Nggak dapat nomor kursi, nggak dapat makan. Kalau lo mau milih nomor kursi, bayar lagi sedikit. Kalau mau dapat makanan, bayar lagi sedikit. Nah, gue nggak suka tuh yang kayak gitu. Gue pernah nyobain yang kayak gitu dan ribet menurut gue. Jadi mendingan gue yang full fledged aja, nabungnya yang oke supaya gue bisa dapat full fledged flight. Dan dari brand-brand yang gue kenal gitu. Nah, biasanya maskapai penerbangan yang lo pilih sangat bergantung sama di mana mereka transit. Cathay Pacific pasti transitnya di Hong Kong, terus pesawat Garuda Indonesia sih rata-rata transitnya kalau nggak di Makassar di Bali ya. Kayak misalkan mau ke Jakarta Melbourne pasti transit Bali, Denpasar. Terus maskapai apa lagi ya? Yang Belanda, yang transit Belanda tuh apa sih? KLM ya, gue lupa. Tapi intinya pertimbangkan destinasi lu sama pertimbangkan maskapainya, karena kaitannya sama transitnya, nanti biayanya juga jadi lebih murah gitu. Wah, ini baru ngomongin tiket nih, udah 21 menit, buset deh. Itu satu. Terus yang kedua, hotel biasanya gue pertimbangkan. Lokasi pemilihan hotel, dan ada pilihan Airbnb, tapi gue nggak milih Airbnb atas alasan kenyamanan, karena gue pengen liburan kan, gue nggak pengen ribet gitu. Kalau hotel kan ada yang bersihin, ada makanan sarapan gitu kan, ada servis gitu. Kayak misalkan mesti ngeprint tiket untuk nonton sesuatu atau pergi ke sebuah wahana gitu kan, ada di hotel. Kalau Airbnb kan rumah, nggak semuanya punya fitur yang oke. Terus udah gitu nggak harus kita beresin. Dan kadang-kadang ada yang beresin, tapi karena di rumah orang kita suka nggak enak kan, jadi beres-beres sendiri juga. Nah, gue milih hotel. Hotel yang gue pilih adalah hotel yang areanya ada di tengah-tengah rata-rata destinasi gue. Misalnya gue liburan ke misalkan LA deh. Gue punya 10 destinasi dalam seminggu. Kalau misalnya ada satu hotel yang ternyata lebih dekat ke 7 destinasi, gue pilih daerah situ. Jadi pertama gue cari daerahnya dulu gitu. Biasanya ini cara gue belum tentu benar. Dari hotelnya, abis gue milih, misalkan gue ngeliat nih petanya nih, abis itu gue bilang, oh ini banyak daerah-daerah ini. Dan gue buka Google Map beneran deh. Gue buka Google Map, abis itu misalkan di LA ada pilihan downtown LA, terus lu bisa ke Little Tokyo dan ada banyak pilihan. Terus gue mulai dari downtown LA karena tengah kota kan, terus gue buka downtown LA, terus gue pilih satu hotel random lah, misalnya Intercontinental gue pilih. Abis itu dari situ gue buka Google Map Intercontinental Disneyland. Terus ada tuh jamnya, gue catet tuh, oh segini panjang durasinya 45 menit. Terus Intercontinental Hotel Hollywood Walk of Fame, terus ada lagi, oh ini segini. Downtown Los Angeles, terus Hotel Intercontinental ke Hollywood Sign, Hotel Intercontinental ke Universal Studios gitu. Gue perhatiin, terus gue pilih lagi daerah-daerah yang lain. Agak lama di hotel, gue mempertimbangkan jarak gitu. Terus kalau udah ketemu yang sekiranya tengah-tengah, kadang-kadang nggak mungkin semuanya tengah-tengah, pokoknya yang paling strategis dengan destinasi kita. Jadi sadari, pertama destinasi dulu, titik-titik di kota tersebut. Oke, pertama pilih kotanya, destinasi di kota tersebut, pertimbangan anak-anak, tiket, habis itu pas hotel, dijabarin tuh kita mau kemana aja dan area yang paling oke seperti apa. Karena kalau kita cuma milih murah aja, nanti tiba-tiba kita habis di ongkos. Kayak Los Angeles, itu bedanya dengan New York adalah Los Angeles tuh tidak bagus dari sisi transportasi kota dibandingin New York. Gue pernah bahas juga di YouTube, gue silakan ditonton lagi soal bedanya LA sama New York. Kayaknya di playlist jelajah. Sehingga ketika di LA kemana-mana tuh
pakai Uber. Dan pakai Uber kita bisa pertimbangkan kan tuh harganya seperti apa. Jadi kalau terlalu jauh tuh udah mah habis di jalan, waktunya habis, kita harinya terbatas, ongkosnya lebih gede. Jadi lebih baik kita pilih yang strategis. Mungkin ongkos hotelnya agak di atas dari yang lain, tapi secara budgeting transportasinya lebih oke. Nah, setelah hotel, oh ya, hotel juga setelah milih areanya, terus gue mulai milih-milih yang lain kan. Terus biasanya gue lihat kamarnya seperti apa, gue buka YouTube, gue ketik nama hotelnya, biasanya suka ada reviewnya, sederhana aja. Tapi lumayan ngasih gambaran. Terus itu gue pilih, kayak di New York, gue milih hotelnya tua bener sebenarnya. Tua bener tuh hotel. Tapi dia bener-bener tepat dari sisi lokasi ke banyak area yang pengen gue samperin. Dia waktu itu di 7th Street ya, atau apa sih, gue lupa. Tapi intinya, kalau gue mau ke, apa tuh namanya, pusat kotanya tuh, Times Square. Kalau mau ke Times Square, bisa jalan. Jadi banyak, kalau di New York nih, kalau bisa jalan, dijalanin. Ini menurut gue 30 menit mending lu jalan kaki. Kalau rada jauh, baru lu pakai metro atau subway-nya mereka. Pakai Uber di New York sangat tidak disarankan karena stuck di jalan gitu. Bener, percaya sama gue. New York caur banget dah macetnya dibandingin sama Jakarta. Jakarta masih ada syukur-syukurnya dikit, tapi New York ya ampun. Makanya orang pada naik sepeda, jalan, atau naik subway gitu. Siapa yang... Bahkan orang-orang kaya juga naik subway. Mereka lebih merasa waktu mereka berharga, karena itu mereka naik subway daripada naik mobil gitu. Jadi bukan orang kaya naik mobil. Gitu, itu untuk hotel. Baru ntar gue pertimbangkan budget yang masuk sama gue gitu. Ketika buka aplikasi tiket.com dan Traveloka, lu juga bisa milih hotel berdasarkan dari termurah ke termahal gitu. Lu bisa cari tahu. Abis itu baru gue pertimbangkan transportasi. Tadi gue sempat bilang, gue pelajari transportasinya apa aja. Kayak kalau di Melbourne, kemudian di Hong Kong, atau di Tokyo, lu hanya perlu beli sebuah kartu gitu. Kalau gue lupa yang mana nih. Salah satunya itu kartunya namanya Octopus. Gue nggak tahu ini di Hong Kong atau di Tokyo apa di Melbourne ya. Yang kartu ini bisa dipakai untuk tram, bisa dipakai untuk bis. Jadi tinggal satu kartu, jadi lu bisa top up gitu, bisa pakai nilai bukan rupiah ya, dolarnya, atau pakai lu mau berapa hari gitu. Jadi biasanya gue pelajari, abis itu gue hitung biayanya. Rada mirip kayak di Jakarta kan ada Jaklingko yang satu kartu lu bisa naik KWK, naik Mikrolet, naik Transjakarta, naik LRT, naik MRT, lu bisa tap kartu yang sama gitu. YouTube-nya juga ada di salah satu video gue, apa judulnya ya? Kenapa Panji naik angkot kalau nggak salah. Itu soal Jaklingko yang semuanya berjejaring lah, hanya satu kartu bisa kemana-mana dan cuma 5.000 semua perjalanan. Satu perjalanan tuh semuanya gitu, dari naik angkot, ganti busway atau Transjakarta, ganti lagi sama LRT, cuma 5.000 tuh ada di situ. Tapi ini transportasi gue pertimbangkan. Terus apa lagi ya? Makan gue nggak riset, tapi gue budgetin aja per hari. Maunya berapa gitu. Terus apa lagi? Ya udah. Kemudian kalau gue mau murah, harinya nggak gue banyakin. Jadi sebenarnya salah satu yang terpenting, kalau ada yang nanya ya, nentuin budget murah mahal tuh gimana? Jumlah hari. Nah, makanya nggak semuanya harus lu hajar dalam satu kali. Nih tips dari gue. Kalau lu ngeriset sebuah kota, habis itu lu ngeliat ada 10 yang lu pengen, tapi budget lu sebenarnya nggak kuat untuk semuanya, karena untuk 10 ini lu butuh 10 hari misalnya. Bilang sama diri lu sendiri, ya udah nggak usah, gue 3 hari aja, gue nggak perlu hajar semuanya, biar gue ada alasan untuk kembali lagi. Dah gitu aja, beneran deh, gue aja kayak gitu, asik ya. Jadi lu punya semangat untuk genjot lagi, kerja lagi untuk kesana gitu. Orang gue aja ke Paris cuma 1 hari, cukup buat gue. Gue ada video, udah rilis belum ya? Gue lupa deh. Pokoknya gue ada video YouTube 5 destinasi Paris dalam 24 jam. Cari aja sendiri, ya.
trips traveling kalau udah punya anak-anak, ya selain destinasi, gue selalu mempertimbangkan, gue selalu bawa obat anak-anak gue, minyak tawon gue bawa, terus makanan anak-anak gue alhamdulillahnya nggak terlalu ribet. Apalagi ya untuk anak-anak, nggak ada sih, itu aja. Oke, 30 menit. Lanjut nggak nih? Lanjut. Yoga Yuris. Ini gue curiga sih pertanyaannya Dwi Giriawan nih banyak ditanya di bawah, jadi kita nggak usah jawab lagi. Yoga Yuris, kota di Indo yang paling berkesan dan alasannya. Wow, kota di Indonesia paling berkesan. Paling ya. Kalau paling berkesan Jayapura. Karena gue cuma sekali ke Jayapura, dan gue niatin banget pengen ke Jayapura. Sekalinya akhirnya ke Jayapura, gue seneng banget apa yang gue lihat. Gue seneng lihat kotanya, budayanya, cara kota itu bergerak, terus orang-orangnya, tongkrongannya. Gue bahkan sempat ke perbatasan ke Papua Nugini, jalan gitu. Dan gue ngeliat orang dari Papua Nugini belanjanya ke pasar yang ada di Jayapura karena lebih murah dari Papua Nugini. Gue keluar Jayapura, balik lagi. Ya gitu-gitulah pokoknya. Jayapura paling berkesan. Makanya tur gue tahun ini kan ke Jayapura tuh. Cuman tanggalnya aja belum ditentukan karena nunggu kondisi pandemi seperti apa. Tapi Jayapura paling berkesan. Kalau pertanyaannya paling favorit, beda lagi soalnya. Intinya gue suka mempertimbangkan kota berdasarkan ini tempat bisa gue tinggalin gak ya. Kayak Surabaya, gue bisa tinggal di Surabaya. Bisa gue. Jogja, gue bisa tinggal di Jogja. Bandung apalagi. Medan, gue bisa tinggal di Medan. Apalagi ya. Semarang, gue bisa tinggal di Semarang. Terus apa lagi ya? Bali tentu bisa tinggal di Bali. Terus ya itu dia. Tapi kalau terfavorit di luar Jakarta, Bandung. Alasannya alasan nostalgic karena gue 8-9 tahun di Bandung dan selalu cinta Bandung. Walaupun kondisi udah beda, tapi Bandung tidak pernah salah. Oke, next. MHSFR, budget paling rendah biar bisa senang-senang di kota-kota Jepang berapa bang? Wah, relatif banget nih bro. Tapi, oke, sekarang kita tentuin traveling days ya. Misalnya 3 hari. 3 hari itu termasuk hari pertama lo nyampe, hari ketiga lo berangkat. Jadi lo cari flight sepagi mungkin, supaya lo punya waktu sisa. Lalu hari kedua, seluruh hari kosong. Hari ketiga, lo cari flight terakhir. Handphone gue lagi pakai rekam. Oke, gue buka di sini deh. Coba kita cek flight Tokyo. Ada COVID-19 alert. Oke, di sini di Google nih, flights from Jakarta, all airports to Tokyo. From Jakarta, misalnya tanggalnya jangan tanggal 5 Juli deh. Misalnya, sekarang tanggal oke, misalnya 1 Agustus. Habis itu, sorry. Salah. Misalnya, dari tanggal, gini aja. Misalnya dari tanggal, nah gini, dari 12 sampai 13, maaf ya, dari tanggal 12 sampai 13 Juli. Dan search flights, kemudian tuh kan bisa pilihan stops nih, any number of stops, terus price ya, any price, tuh kita murahin yang ke paling murah. Oke. Paling murah 6 juta nih Garuda Indonesia. Gua ragu nih yang gue lihat bener karena masalahnya lagi COVID kan. Jadi gue nggak yakin ini bener. Tapi intinya adalah kalau lu mau tahu budget termurah lu untuk pergi, jadi anggaplah 3 hari, cari tiket paling murah untuk bolak-balik, kemudian cari hotel yang murah. Perkiraan gue ya, 3 hari di Tokyo
Satu orang tuh bisa nggak ya? Mungkin 15 sampai 20 juta. Bisa nggak ya? Nggak tepat gue. Lebih tepat kalau misalnya ada yang nonton nih di antara yang nonton gue dan dia lebih gokil soal travel dan bahkan mungkin punya perusahaan travel sendiri, mungkin bisa jawab. Tapi intinya gue susah sih, budget paling rendah biar bisa senang-senang di kota Jepang berapa, susah sekali. Kalau lu kesampingan faktor hotel sama faktor tiket yang lu bisa cari tahu sendiri, kalau lu mau sehari 1 juta di Tokyo, terus berarti 3 hari itu 3 juta, itu udah termasuk makan, bisa aja sih, tapi lu nggak ngapa-ngapain, cuma jalan-jalan doang. Jadi nanti 3 juta untuk 3 hari itu udah termasuk transportasi dan makan, sisanya lu ini aja jalan-jalan mata, ngelihat. Dan itu aja menurut gue udah beneran deh cukup. Kalau lu jalan-jalan sendiri cukup banget. Supaya nanti ada semangat untuk balik lagi gitu, untuk nyari tahu dan dengan duit yang lebih oke gitu. Oke, gue next aja deh. Novika Wulan, traveling paling berkesan di mana bang? Alasannya apa? Berkesan ya, lagi-lagi berkesan ya. Gue rasa tipis antara Afrika Selatan dan Islandia. Afrika Selatan karena kalau gue disuruh ngayal aja, suruh liburan, Afrika Selatan tuh bukan destinasi liburan gue. Nggak kebayang gitu. Jadi untuk bisa ke sana, waktu itu tur juru bicara, itu adalah sebuah berkah. Kami ada show di Pretoria, tapi Pretoria ke Johannesburg itu cuma 30 menit. Nah, di Johannesburg tuh menyenangkan sekali. Maksud gue ngelihat Afrika Selatan, terus di Johannesburg tuh kami sempat ke safarinya yang agak sedikit keluar dari kota tersebut, terus bisa yang gue digigit sama anak singa. Lu bisa lihat, gue bahas nggak sih videonya? Gue nggak tahu deh, tapi kayaknya ada di Instagram gue. Terus gue bisa ke museum ya, sebenarnya bukan museum sih, tapi wisata. Disebutnya The Cradle of Humankind, titik nol umat manusia. Jadi untuk yang percaya bahwa manusia itu berevolusi, peninggalan tertua, terdini dari manusia, ancestry-nya, itu kan ada di Afrika. Ada di situ tuh, The Cradle of Humankind. Itu museum, tapi juga kayak wisata, tapi keren banget. Aduh, keren banget sih. Kalau lu suka arkeologi, tuh keren banget. Dan Iceland tentunya, karena minusnya Afrika Selatan, gue nggak sama keluarga gue. Mungkin juga gue nggak mau ngajak sih keluarga gue ke Afrika Selatan, kecuali Madagaskar gitu. Iceland karena gue sama keluarga, terus bisa ketemu aurora, nggak ngeliat ya. Gue udah bahas di video gue. Ketemu aurora, terus bisa masuk ice cave, terus ya ada di Iceland aja. Reykjavik adalah sebuah kebahagiaan gitu, karena kotanya lucu banget gitu. Kayak Reykjavik tuh kayak kota dari hayalan gitu, kayak dari dongeng gitu, kayak dari dongeng Hans Christian Andersen gitu. Untuk lu jalan-jalan aja tuh rasanya menyenangkan banget gitu. Itu ya jawabannya ya. Terus Rex Girsang, biasanya barang-barang apa yang penting banget dan harus dibawa setiap kali traveling, jauh atau dekat? Kalau jauh dan dekat, ini traveling jauh dan dekat tuh maksudnya dekat dalam negeri kali ya? Ya handphone sih sama uang. Tapi kalau kita asumsikan ke luar negeri, dekat ataupun jauh, dekat tuh misalkan Kuala Lumpur atau Singapura, jauh tuh misalnya Afrika Selatan dan Iceland. Yang paling pertama adalah koneksi internet. Kebetulan gue sering banget dibantu sama teman-teman dari Java MiFi. No complaint whatsoever. No complaint. Menyenangkan sekali pakai Java MiFi. Lu punya modem nih, daripada lu ganti nomor, apalagi gue orangnya nggak telaten kan. Copot nomor gue, masukin nggak tahu di mana, terus dikit ntar pakai nomor baru itu, isi paket, ribet. Gue pakai Java MiFi. Di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, itu sebelum masuk ke custom, ke penerbangan internasional, itu lu ngeliat booth-nya tuh, Java MiFi. Jadi lu bisa ke sana, lu bisa sewa isi itu untuk berapa hari, kemana gitu. Nah, jadi internet tuh aman tuh. Jadi sampai sana nih, sampai negaranya, lu nyalain Java MiFi-nya, lu koneksiin handphone lu ke Java MiFi. Ada login dan ada password-nya. Lu masukin, udah. Enak itu. Dan kalau di Eropa, lu pindah-pindah negara, nggak mesti ganti-ganti nomor lagi gitu. Udah pakai Java MiFi aja, nanti dia menyesuaikan.
Internet ya yang pertama. Yang kedua, colokan multi negara. Karena tiap negara colokannya beda-beda, guys. Di Amerika tuh colokannya 3 kalau menurut gue. Kalau gue nggak salah, 3 yang kotak. Di Inggris itu 3 tapi yang pipih-pipih gitu. Gue nggak inget. Ada lagi yang begini bentuknya. Gue nggak inget sih. Tapi gue tuh selalu punya colokannya. Kalau nggak salah, universal apa gitu. Jadi bisa yang 3, bisa yang 2, gitu-gitulah pokoknya. Nah itu handal sekali. Di bandara biasanya ada, tapi sebisa mungkin beli sebelum lu ke bandara. Itu juga penting. Terus buat gue yang penting adalah kiloan koper. Banyak yang jual. Cari aja kayak lu gue pernah beli di Paperclip ada. Kiloan koper. Buat apa? Untuk memastikan belanjaan lu tuh nggak overweight. Nightmare, tahu nggak? Mimpi buruk ketika lu udah masuk, udah lewat custom. Oh bukan lewat custom. Lu mau check in untuk tiket. Nih ngasih paspor, ngasih apa namanya, e-boarding pass-nya, bukan e-boarding pass, e-tiketnya, terus lu taruh koper lu kan, tiba-tiba overweight, dan overweight tuh dendanya gede banget. Kalau Anda orang kaya ya sudahlah, nggak apa-apa, nggak usah terlalu peduli, tapi dendanya tuh gede banget, denda overweight, 1 kilo tuh nggak rela lah lu bayar denda seperti itu. Jadi mesti dikeluarin, lu ngeluarin, PR banget tahu, orang pada ngantri di belakang, buka koper, ngeluarin, pindahin ke koper anak lu, ternyata kelebihan. Kadang-kadang ada mbak-mbak yang nggak mau ngitung akumulasi soalnya, atau mas-mas. Pokoknya koper ini harus sesuai gitu. Ada yang nggak akumulasi. Nah jadi kiloan itu. Jadi gue nih setiap kali habis belanja pasti langsung belanjanya gue taruh di koper gue. Langsung gue tutup, gue cek. Oh gue masih ada sisa 6 kilo nih. Jadi gue bisa ada bayangan, masih bisa baju, buku. Ya oke lah. Habis belanja lagi, gue masukin lagi, gue tutup, gue angkat lagi. Oh, masih 3 kilo. Berarti bisa apa ya? Makanan-makanan kecil. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, menurut gue tuh penting. Jadi wifi, terus colokan universal, terus kiloan, dan kecuali lu ke Jepang, Korea Selatan ya, nggak ya, gue lupa deh. Kecuali kalau lu ke Jepang, tapi kemanapun lu pergi di luar negeri, sebelum berangkat dari tanah air, beli air mineral yang bisa disemprot, tau gak lo? Kan ada yang untuk olahraga. Jadi kayak ada botol, terus ujungnya tuh di gitu. Nah itu lo beli. Buat cebok. Emang nggak bisa beli di sana? Bisa juga, tapi kadang-kadang lu pengen boker di pesawat kan? Kalau lu ke Jerman 15 jam, kan PR tuh. Bokernya di pesawat, guys. Atau lu lagi transit di luar negeri, transitnya di Eropa juga, ya sama aja. Pantat kita kan nggak enak gitu. Boker nggak ada air gitu. Tisu basah, di tas gue selalu ada tisu kering, tisu basah, udah pasti. Tapi nggak sama dengan disemprot air kan. Jadi beli itu, buang airnya. Karena nanti ketika lewat custom kan lu nggak boleh masuk dengan air. Buang aja air, atau lu minum sampai habis. Pastiin yang lu bawa tuh botol kosongnya. Masuk ke dalam, ya udah, lu akan aman. Takut-takut mendarat tiba-tiba pengen bokra ya kan? Udah punya tuh begituannya tuh. Sering terjadi sama gue. Sisanya gue selalu bawa, ini gue pribadi ya, obat yang selalu gue bawa nih adalah obat pusing sama obat masuk angin. Beda-beda orang-orang. Kalau gue tolak angin, gue beli 3 box, kadang-kadang 2 gue taruh di koper, 1 box gue taruh di tas gue. Karena kalau lagi naik Garuda Indonesia tuh paling enaknya adalah, Mbak saya masuk angin ada obat apa ya? Mbaknya ngerti. Lu ngomong sama pramugari Delta Airlines, do you know what Enterwind is? Nggak bisa jawab deh. Nggak bisa jawab. Jadi lu punya obat sendiri. Sebenarnya bukan masuk angin ya. Sebenarnya kan biasanya masuk angin itu kan indikasinya sebenarnya yang kembung itu kan mah ya. Gastro atau produksi gas berlebihan. Tapi intinya siapin aja obat yang handal buat lo. Sisanya beda-beda gitu tiap orang ya. Evrian EPW nanya, kalau lu liburan merencanakan sama keluarga berapa bulan sebelumnya, perencanaan keuangan liburan versi lu gimana? Gue udah jawab tadi ya. Next. Tips berpergian minim budget, gue udah jawab. Mulai dari berapa hari
makin sedikit harinya, makin murah. Dah, itu aja. Dan soal pesawat dan hotel gue udah jawab juga tadi. Indra Komok, mulai pertama terbang ke luar Indo dari kecil sama ortu atau pas sudah kerja aja, Bang? Gue lahir di Singapura, bro. Jadi ya gue lahir udah di luar negeri. Terus udah gitu, walaupun gue ingat, tapi orang tua gue bilang gue sering bolak-balik Singapura, Jakarta, terus sering ke Kuala Lumpur juga, tapi gue nggak ingat sama sekali. Gitu. Terus Aldi_US, apa pendapat Bang Panji tentang Aceh dan apa yang menarik dari Aceh? Gue suka Aceh berkarakter. Itu jawaban gue tentang Aceh. Makanya seperti stand up gue, ada yang suka, ada yang nggak suka. Gue sih lebih disuka. Gue suka makanannya Aceh. Gue suka kulturnya dan menghormati kulturnya. Terus gue suka kagum sama masyarakat yang ngomong tsunami itu udah biasa aja. Maksudnya, Bang, itu waktu itu rata tuh waktu itu. Itu orang pada mati semua tuh. Kata gue, hei, pelan-pelan. Anda mungkin sudah terbiasa, saya belum gitu. Gue suka Aceh. Terus gue pernah diajak nongkrong di mana tuh. Enak banget, gue makan mie. Gue lupa di mana. Aduh, itu enak banget. Tapi Banda Aceh ya, gue ngomongin Banda Aceh karena gue belum pernah ke daerah lain di Aceh. Tapi Banda Aceh punya karakter, punya budaya yang kuat dan spesifik, dan gue hormati dan gue suka ada di situ. Itu jawabannya. 46 menit. Gue udahin aja kali ya, gue sambungin ke yang lain. Kalau enggak, lu nggak nonton juga gitu. Siapa yang mau nonton 2 jam? Ini soalnya masih banyak nih guys, masih banyak. Jadi ya, terima kasih udah nonton. Jawab G Traveling Edition, gue ambil aja ini part 1, nanti kita lanjutin ke part 2. Terima kasih banyak. Goks!